Seram, misteri hilangnya janin dalam kandungan sang ibu. Benarkah diambil genderuwo untuk pesugihan? Mitos-mitos tentang hilangnya bayi dalam kandungan sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat mempercayai bahwa bayi tersebut telah diambil oleh makhluk gaib dan dijadikan sebagai makanan mereka. Ada juga yang percaya bahwa janin yang masih dalam kandungan tersebut dijadikan tumbal supaya orang tua sang janin dapat hidup bergelimang harta. Namun sebenarnya kemana janin-janin tersebut pergi? Pada video kali ini kita akan membahas tentang kepergian janin dalam rahim ibu yang dinilai sangat misterius. Tentu hal tersebut menjadi tragedi yang sangat menyedihkan bagi ibu sang janin. Namun bagaimanakah kisah misteriusnya? Namun sebelum menonton video ini jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe dan juga share video ini ke teman-temanmu semua. Berbagai macam tanda-tanda kehamilan dialami oleh sang ibu, apalagi saat kehamilan di rentang usia trimester pertama. Umumnya sosok ibu tersebut akan mengalami nuansa yang sangat tidak enak, mulai dari muntah-muntah, lemas, bahkan menjadi sangat sensitif. Tanda-tanda kehamilan telah dirasakan, bahkan saat pergi ke dokter pun dokter menyatakan bahwa ia memang sedang hamil. Sayangnya, terkadang beberapa perempuan yang mengalami kemalangan harus menerima bahwa janin yang telah ia kandung selama beberapa bulan terakhir tiba-tiba menghilang. Rahim sang ibu tiba-tiba kempes dan dinyatakan tidak terdapat bayi di dalamnya. Berbagai mitos pun bermunculan. Cerita-cerita rakyat tentang kehadiran genderuwo yang memangsa bayi tersebut menjadi salah satu kisah yang menyelimuti. Tak hanya itu, banyak masyarakat juga mempercayai bahwa selain dibawa oleh sang genderuwo, bisa saja janin yang dikandung dipindahkan pada rahim wanita lain. Zaman teknologi telah maju, ilmu kedokteran akan sangat digunakan dalam kasus ini. Misteri tentang hilangnya janin dalam rahim dapat dikaji secara ilmiah, hingga masyarakat tidak perlu takut dengan adanya genderuwo ataupun makhluk-makhluk lain yang dipercaya membawa janin mereka. Dikaji secara ilmiah. Hilangnya janin pada ibu yang sedang mengandung ternyata banyak mengundang dokter dan berbagai ilmuwan untuk mengkaji secara ilmiah bagaimana proses tersebut dapat terjadi. Apabila dikaji secara ilmiah, janin-janin tersebut tidak hilang sama sekali. Mereka hanya tidak mampu berkembang. Dalam istilah medis, hal ini disebut sebagai kehamilan kosong, yang mana berarti sang ibu memang hamil, namun ia tidak memiliki embrio. Memang benar, sel dalam rahim akan membentuk kantong pertumbuhan seperti pada umumnya. Namun, di dalamnya tidak ada embrio yang bisa berubah menjadi janin. Masih menjadi misteri. Adanya kasus kehamilan kosong tersebut dalam teknologi medis dinyatakan masih menjadi misteri. Hal ini dikarenakan oleh penyebab dari kehamilan tersebut memang masih belum diketahui. Para ilmuwan hanya menduga bahwa kehamilan kosong dikarenakan oleh kelainan kromosom atau kelainan genetik dalam sel telur, sehingga pada saat sel sperma membuahi, sel tersebut tidak dapat berkembang. Salah satu jalan keluar adalah dilakukan kuret pada sang ibu, yaitu proses pengeluaran hasil pembuahan di dalam rahim. Banyak ilmuwan yang tidak dapat menjelaskan penyebab dari adanya kehamilan kosong tersebut. Para ibu yang mengalami kehamilan kosong juga akan tetap merasakan berbagai macam tanda-tanda kehamilan yang begitu tidak mengenakan. Dia akan terus-menerus mual, lemas, dan keadaannya akan bertambah payah seperti ibu hamil pada umumnya. Kehamilan kosong yang terjadi tidak akan mempengaruhi kesuburan sang ibu. Pada masa yang akan datang, sang ibu masih dapat merasakan kehamilan yang sempurna. Mitos gaib tentang hilangnya janin. Beberapa masyarakat yang masih kental dengan budaya Jawa akan mempercayai bahwa janin tersebut hilang dikarenakan oleh makhluk gaib yang mengincarnya. Ada juga yang mempercayai bahwa janin-janin tersebut telah dipindahkan oleh dukun guna mengisi rahim wanita lain. Biasanya hal ini diminta oleh para wanita yang belum dapat hamil, meskipun telah melakukan penantian hingga belasan atau bahkan puluhan tahun. Beberapa kisah menyeramkan tentang hilangnya janin turut hadir dalam cerita kelam Nusantara. Salah satu di antaranya adalah cerita tentang pesugihan yang mengharuskan si orang tua untuk menyerahkan janinnya. Konon, ada kisah yang menceritakan bahwa dahulu hiduplah sosok laki-laki yang kehilangan pekerjaannya. Ia sangat bingung karena sebentar lagi istrinya akan segera melahirkan.
Dalam kebingungan itulah, ia melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Makhluk tersebut meminta supaya janin anak pertamanya itu dijadikan tumbal. Demi harta, sang suami pun akhirnya menyetujui. Malam harinya, sang istri merasakan kesakitan yang luar biasa pada perutnya. Konon, ia juga melihat sosok yang sedang memakan bayi di depannya. Ia pun menjerit-jerit sangat kesakitan, diiringi dengan rasa takut yang begitu mendalam. Karena rasa sakit tersebutlah, sang istri kemudian tidak sadarkan diri dengan darah yang masih memenuhi tempat tidur. Dan dapat ditebak, setelah kejadian tersebut, sepasang suami istri menerima harta melimpah hingga mereka dapat membangun rumah baru. Dari kisah tersebut, di Indonesia mungkin apabila ada kasus hilangnya janin dalam kandungan, kasus tersebut akan menjelma sebagai sebuah cerita mistis yang teramat menyeramkan. Namun, tragedi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara lain, hilangnya janin dalam kandungan juga kerap terjadi. Yang membedakan adalah kebanyakan dari mereka lebih percaya pada para dokter yang mengatakan embrio atau si janin tidak berkembang. Misikers, itu dia fakta ilmiah dan mitos seram tentang hilangnya janin dalam kandungan sang ibu. Di masa sekarang, mana yang kamu lebih percayai? Apakah janin tersebut benar-benar menghilang dikarenakan makhluk gaib atau karena adanya fenomena hamil kosong di mana embrio tidak dapat berkembang? Share pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.